apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Yang lagi nggak baik-baik aja, aku doain mudah-mudahan segera membaik ya. Terus yang lagi bingung mau kuliah di mana dan masih ragu mau kuliah di Polifurneka, simak video ini sampai selesai ya. Anyway, kenalin, aku Alin, mahasiswa Polifurneka program studi manajemen bisnis industri furniture. Di sini aku lagi bersama Pak Arif selaku Ketua Prodi Teknik Produksi Furniture. Halo Pak Arif, selamat pagi. Halo Mbak Alin, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah hari ini baik. Kabarnya juga di Politeknik lancar semuanya. Wah, alhamdulillah ya Pak. Mungkin langsung saja ya Pak, untuk mengawali perbincangan kita, Pak Arif bisa say hello kepada calon Furnekans yang sedang menonton video ini. Selamat pagi semuanya kepada calon Furnekans yang pada kesempatan kali ini menonton podcast kami. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran ya Mbak Alin kepada calon Furnekans semuanya yang masih ragu untuk memilih Poltek atau mungkin juga yang ingin mengetahui info tentang Poltek, bisa simak podcast kita pada kali ini ya Mbak Alin. Ya, mungkin langsung saja ya Pak, kita mulai Ya, bincang-bincang boleh, silakan. Mungkin Pak Arif bisa memperkenalkan Prodi Teknik Produksi Furniture atau yang sering disebut TPF Pak secara singkat Pak. Oh ya, Prodi Teknik Produksi Furniture ini salah satu prodi di Polifurneka ya, yang kompetensi intinya adalah terkait dengan proses produksi furniture. Seperti itu Mbak Alin. Lalu apa sih Pak keunggulan dari Prodi Teknik Produksi Furniture ini Pak? Ya, kalau berbicara masalah keunggulan di Prodi Teknik Produksi Furniture ini ya Mbak Alin, salah satu atau mungkin satu-satunya prodi teknik produksi furniture yang ada di Indonesia ya. Saat ini baru ada di tempat kita, dan kita sudah menerapkan sistem pendidikan yang link and match dengan industri serta dual sistem ya Mbak Alin. Jadi ini merupakan keunggulan dari prodi TPF. Seperti itu. Lalu apa saja sih Pak yang dipelajari di Prodi TPF ini Pak? Iya, yang dipelajari di Prodi Teknik Produksi Furniture ini ya Mbak Alin, itu kalau kita melihat bangun kompetensi yang ada di Prodi TPF, itu dimulai dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang operator produksi. Yang pertama adalah membaca gambar ya, membaca gambar. Kemudian selanjutnya adalah mengoperasikan mesin-mesin produksi, kemudian juga pengetahuan terkait dengan bahan-bahan furniture. Kemudian selanjutnya kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa prodi TPF itu adalah untuk pemimpin atau kepala regu Mbak Alin. Jadi dia harus bisa menguasai kompetensi terkait dengan finishing, kemudian upholstery, kemudian juga sudah memulai kaitannya dengan proses pengendalian persediaan, kemudian juga pengendalian kualitas dan perencanaan produksi. Dan di akhir harapannya bisa menguasai kompetensi sebagai seorang supervisor yang dibekali dengan kemampuan manajerial ya, termasuk komunikasi, pengambilan keputusan, dan yang lainnya tentunya soft skill juga diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi hard skill ya, kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh mahasiswa prodi TPF. Wah, kedengarannya seru sekali ya Pak. Kedengarannya banyak praktiknya ya Pak di TPF. Ya, betul. Untuk prodi TPF, karena kita ketahui ya sebagai sekolah vokasi, itu 70% lebih itu adalah praktikum. Jadi komposisinya untuk praktikum itu sekitar total
di prodi TPF itu hampir 83%. Ya, jadi minimal 70% praktikum, kita sekitar 83% praktikum ya. Kemudian teorinya sisanya. Karena memang kita sekolah vokasi ya Mbak Alin, jadi kita harus benar-benar membekali kompetensi atau skill ya, hard skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa agar nanti siap untuk bekerja di industri furnitur ketika sudah selesai di politeknik ya, sudah selesai pendidikan politeknik. Baik Pak. Lalu mengenai praktik industri ini Pak, di Polifurneka ini selain keistimewaan yang lainnya, salah satu keistimewaannya itu ada praktik industrinya nih Pak. Nah, bisa tolong menjelaskan Pak mengenai praktik industrinya itu? Ya, praktek industri di Politeknik khususnya di prodi TPF ini memang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita sudah menerapkan dual system, artinya bahwa kita melakukan pendidikan atau perkuliahan kombinasi antara di kampus dan di industri ya. Jadi dari total pelaksanaan perkuliahan selama 3 tahun di Politeknik, 1 tahunnya atau sepertiganya itu dilaksanakan praktek industri di industri furniture yang memang sudah bekerja sama dengan kampus, seperti itu Mbak Alin. Jadi untuk pelaksanaan praktek industri total selama 1 tahun ini terbagi menjadi 3 tahap praktek industri. Setiap tahunnya mahasiswa akan melaksanakan praktek industri sekitar 4 bulan ya, 4 bulan, jadi totalnya 1 tahun, seperti itu. Wah, kedengarannya sangat seru ya Pak, jadi mahasiswa itu nggak terus-terusan di kampus gitu ya? Iya, betul sekali, karena selain mendapatkan pengalaman ya selama di industri, harapannya mahasiswa juga merasakan atmosfer real bagaimana sih dunia kerja yang yang memang nyata-nyata terjadi di perusahaan. Karena mungkin kalau di kampus mungkin suasana pendidikan semua serba kondusif ya, tapi kalau di industri mungkin ada permasalahan, kemudian ada hal-hal yang baru yang mungkin tidak dipelajari di kampus, itu jelas akan memberikan pengalaman dan menambah pengetahuan ya serta kompetensi dari mahasiswa kita, Mbak Alin. Keren sekali Pak. Lalu mengenai integrasi prodi, apakah benar di Polifurneka ini khususnya di prodi TPF akan mempelajari tentang DF Pak, desain dan manajemen juga Pak? Ya, integrasi prodi benar sekali. Kalau kita di Politeknik ya, meskipun prodi TPF ya, di tempat kami di prodi TPF, mahasiswa juga akan mempelajari basic ya, mungkin basic di DF ataupun di manajemen ya, misalnya terkait dengan gambar ya, yang merupakan kompetensi di prodi desain, ini juga dipelajari di prodi TPF, tapi mungkin bedanya adalah tingkat istilahnya kedalamannya tadi. Kalau TPF kan kompetensi targetnya hanya cukup sampai dengan membaca gambar. Artinya kalau memang mereka mampu sampai bisa membuat atau mendesain, itu menjadi nilai plus. Tapi kami dari prodi TPF kompetensinya sampai membaca gambar. Kemudian di bidang manajemen di prodi TPF juga dibekali ya terkait bagaimana merencanakan produksi, kemudian bagaimana melakukan pengendalian kualitas, pengendalian persediaan, kemudian juga supervisi, manajemen supervisi ini juga dipelajari di prodi teknik, seperti itu Mbak Alin. Jadi kita memang integrasi ya, mungkin di prodi yang lain juga mempelajari terkait dengan dasar ya atau basic di prodi TPF, seperti itu. Wah, berarti lengkap sekali ya Pak, dari hulu hingga hilirnya Pak. Iya, betul sekali. Kemudian apa saja kompetensi yang akan didapatkan oleh mahasiswa Pak?
Kompetensi yang akan didapatkan oleh mahasiswa seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Alin, target bangun kompetensinya adalah di tahun pertama sebagai seorang operator produksi ya, yang kompetensinya setara dengan operator produksi. Kemudian di tahun kedua setara dengan kepala regu, dan di tahun ketiga harapannya memiliki kompetensi yang setara dengan seorang supervisor produksi, seperti itu. Nah, di samping itu tadi mahasiswa juga dibekali dengan soft skill yang lain ya, karena kita juga ada mata kuliah yang menunjang untuk soft skill seperti itu ya, kemampuan bahasa. Kemudian juga di Poltek dilengkapi dengan atau difasilitasi UKM ya, UKM yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berkreativitas sesuai dengan hobi ya, sesuai dengan passion, seperti itu. Baik Pak, lalu Poliformeka ini kan sudah meluluskan satu angkatan ya Pak? Iya, betul. Nah, bagaimana mengenai output lulusan ini Pak? Apakah sudah sesuai target dan apakah sudah terserap di semua industri Pak? Untuk lulusan kebetulan kami sudah meluluskan angkatan yang pertama Mbak Alin. Jadi angkatan mahasiswa yang masuk tahun 2018 itu baru tahun kemarin ya melaksanakan wisuda, dan alhamdulillahnya nih Mbak Alin sampai saat ini semuanya sudah bekerja ya, baik terserap di industri furniture ataupun berwirausaha di bidang furniture, seperti itu. Jadi memang target serapan lulusan untuk yang angkatan pertama kemarin alhamdulillah sudah tercapai ya, karena memang kita di Politeknik ini ya rada beda mungkin Mbak Alin dari Politeknik yang lain. Memang kita berdiri karena kebutuhan industri. Jadi kita selalu menyesuaikan dengan kebutuhan industri untuk jumlah mahasiswa yang kita terima, kemudian untuk serapan lulusan. Alhamdulillah industri sangat mendukung ya, sehingga lulusan kita bisa semuanya terserap, seperti itu. Wah, alhamdulillah banget ya Pak. Iya, alhamdulillah. Selamat juga untuk kakak-kakak angkatan 2018 yang sudah lulus. Mudah-mudahan sukses selalu ya Kak. Ya. Lalu mengapa sih Pak harus memilih Poliformeka ini Pak? Saya rasa buat Furnekan semua ya, jangan sampai nyesel ya kalau misalnya nggak memilih Poliformeka, karena kita adalah tadi ya satu-satunya politeknik negeri di bidang industri furniture. Jadi sangat spesifik ya, sangat spesifik di industri furniture. Kemudian dari sejarah berdirinya Politeknik Mbak Alin, kita sangat disupport oleh pemerintah ya, melalui Kementerian Perindustrian dan BPSDMI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, sehingga Politeknik ini dapat melaksanakan operasional pendidikannya itu dengan beasiswa 100% ya, beasiswa 100%, sehingga mahasiswa yang sekolah di tempat kami itu semuanya free dari mulai pendaftaran sampai dengan nanti lulus. Kemudian di Politeknik ini juga di backup Mbak Alin, di backup oleh komite ya. Komite ini berisi dari para akademisi dan praktisi industri ya, yang sangat mendukung Politeknik, sehingga dalam proses penyusunan kurikulum ya, kemudian dalam proses serapan industri, termasuk tadi praktek industri, kita menjadi sangat dimudahkan ya dengan adanya komite dari Politeknik ini, yang mana para praktisi industri itu sangat support. Kemudian dari para akademisi dari kampus lain ini juga sangat support, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di Poliformeka ini bekerja sama dengan Swiscontact
ya, dengan Swiss Contact yang merupakan lembaga dari Swiss ya, dari pemerintah Swiss melalui S4C atau Swiss for Competitiveness ya, yang sangat mensupport atau mendampingi Politeknik dari mulai awal berdirinya sampai dengan sekarang ya. Jadi kita mendapatkan fasilitas ya dari pemerintah Swiss, semacam konseling atau pendampingan melalui S4C tersebut, mulai dari proses penyusunan kurikulumnya, mulai dari proses pengembangan kerjasamanya dan seterusnya. Itu sangat menguntungkan ya. Kemudian kita juga bisa mendatangkan dosen ataupun narasumber dari Swiss atau dari negara lain ya, mungkin yang akan mengisi di kuliah umum dan seterusnya. Ini sangat menguntungkan bagi Politeknik, seperti itu. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin Pak Ari bisa menyampaikan tips and trik menjadi bagian dari mahasiswa Polifurneka, khususnya prodi TPF Pak, pada calon Furnekans. Oke, baik. Mungkin ini bocoran ya bagi calon Furnekans yang akan mendaftar di Politeknik, karena kita tahapan seleksi sangat panjang ya, mulai dari tes kemampuan akademik, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, kemudian kita juga ada psikotes, kemampuan bidang, dan yang terakhir adalah wawancara dengan industri. Jadi silahkan dipersiapkan, bukan hanya kemampuan akademisnya ya, akademisnya, tapi juga harus dipersiapkan skill dalam berwawancara ya, atau menghadapi wawancara dengan industri, karena kita dalam proses seleksi selalu melibatkan industri ya dalam proses seleksi PMB ini. Dan harapannya mahasiswa yang masuk ke Politeknik itu sesuai dengan kualifikasi atau standar dari industri furniture. Jadi silahkan searching selain belajar, belajar tentunya ya, karena kita ada tes akademisnya. Itu silahkan searching apa sih profil yang diinginkan ya, yang diinginkan oleh industri furnitur itu seperti apa. Silahkan bisa digali, silahkan bisa dipelajari dan dipersiapkan untuk mengikuti rangkaian tes di Polifurneka. Oke, buat calon-calon Furnekans yang masih penasaran mengenai informasi PMB Polifurneka, boleh langsung di follow dan di stalk Instagram pmb.polifurneka. Sekian bincang-bincang kami pada sesi podcast kali ini. Kami tunggu di Polifurneka. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama Mbak Ali.